Halo anak-anak, kembali bertemu lagi dengan saya, Bu Happy. Kali ini kita mau mempelajari materi yang baru berhubungan dengan tata cara pergaulan remaja. Seperti yang kita ketahui bersama, masa remaja merupakan masa yang sangat membahagiakan karena orang-orang yang sudah mengalami masa tersebut. Masa yang juga sangat kritis, masa di mana kita harus melepas ketergantungan terhadap orang tua, berusaha menjadi pribadi yang mandiri sehingga dapat diterima dan diakui sebagai seorang remaja yang melalui fase-fase sebelumnya. Kali ini kita mau membahas tentang bagaimana cara bergaul sebagai seorang remaja yang punya kepribadian yang baik. Ada beberapa prinsip-prinsip etika pergaulan remaja, akan kita pelajari satu-satu. Yang pertama, mengenai hak dan kewajiban. Sebagai seorang remaja, kita harus paham betul mana hak dan kewajiban, mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu supaya pada akhirnya kita memperoleh hak yang harus kita miliki. Jadi mengenai hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Yang kedua, sebagai remaja kita harus menjadi remaja yang tertib dan disiplin, karena dengan tertib dan disiplin dalam melakukan aktivitas akan membuat kita dalam hal waktu itu tidak keteteran. Terlebih dalam tugas ya, ingat dalam tugas kita harus disiplin ya. Sebagai remaja yang disiplin tentunya disiplin juga dalam hal bersekolah. Yang keempat, tentang kesederhanaan, bersikaplah sederhana ya, karena dengan kesederhanaan nanti kita akan mendapatkan hal-hal lain, contohnya teman yang baik. Baik itu artinya secara keseluruhan ya, baik dalam hati, sikap, perilaku ataupun kepandaian. Yang kelima, jadilah remaja yang jujur, karena kejujuran akan membawa kita ke dalam kebenaran. Meskipun terkadang ketika kita jujur itu ada pahit atau rasa sakit di hati, tetapi itu adalah nanti awal dari suatu kebenaran, keindahan. Yang keenam, keadilan. Sebagai remaja kita harus belajar adil dalam bergaul, tidak membeda-bedakan teman. Kita harus mau bergaul, berteman dengan semua orang. Dan ketika kita bergaul dengan semua orang itu, ya kita mengambil sisi-sisi positif dari teman-teman kita tersebut. Yang ketujuh, cinta kasih. Dalam bergaul, ketika kita saling mencintai, saling menyayangi teman kita, tentunya kita akan terhindar dari perselisihan, dari permusuhan, sehingga kedamaian akan terwujud. Yang kedelapan yang harus diperhatikan adalah tentang suasana dan tempat pergaulan kita. Hal ini sangat penting untuk kita. Harus diperhatikan siapa dan di mana kita bergaul, di mana kita pergi, itu harus diperhatikan. Nah, ada faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Sebagai makhluk sosial, makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dengan tetap berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan selama masa pergaulan remaja ini. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, kebebasan emosional. Yang ketiga, interaksi sosial. Yang keempat, pengetahuan terhadap kemampuan diri. Dan yang kelima, penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Tentunya ada prinsip juga, prinsip dasar yang harus kita pahami
supaya tercipta pergaulan remaja yang sehat. Sehat itu bagaimana? Sehat itu berarti ketika kita bergaul, kita akan mendapatkan hal-hal positif, hal-hal baik, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih hebat dengan pergaulan yang ada. Nah, prinsip tersebut yang pertama, saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan merasa saling membutuhkan satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi tentunya kita tidak bisa hidup sendiri, maka kita harus menjalin relasi yang sehat dengan teman-teman kita, hubungan yang sehat dengan teman-teman kita. Yang kedua, hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hubungan yang baik itu adalah hubungan yang memberikan nilai positif. Atau dalam pelajaran IPA kita kenal sebagai generasi, yaitu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Orang lain diuntungkan, kita juga untung dari relasi yang kita jalin. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Dimanapun kita berteman, dengan siapapun kita berteman, tentu kita harus menerapkan sikap ini, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, tidak berprasangka buruk. Berarti kita, kalau zaman sekarang istilahnya positive thinking ya, kita harus bersikap positif, karena dengan sikap positive thinking itu tentunya akan membuat orang-orang di sekitar kita juga nanti pada akhirnya akan ikut berpikiran positif. Yang kelima, saling memahami perbedaan. Manusia diciptakan berbeda dengan kekhususannya masing-masing. Nah, perbedaan itu tentunya ada untuk saling melengkapi. Maka dari itu kita sebagai remaja, kita harus saling memahami perbedaan supaya bisa saling melengkapi satu sama lain. Yang keenam, saling memberikan nasihat. Gak apa-apa kalau kita memberikan nasihat ke teman lain ya, kalau memang teman lain itu membutuhkan nasihat ya diberitahu. Contohnya, ketika kita harusnya jadwalnya belajar online, tiba-tiba temanmu ngajak main game. Yuk kita main game yuk, daripada belajar capek main game aja guys. Nah, sebagai teman yang baik, remaja yang baik, tentunya kita bisa memberi nasihat. Ya, jangan dulu, kita harus berjuang dulu belajar. Gamenya nanti aja setelah jadwal belajar selesai. Seperti itu. Etika dalam pergaulan tentunya sebagai remaja yang sudah memasuki masa pubertas, ada gejolak-gejolak emosional yang ada di dalamnya, kita harus memahami etika dalam bergaul. Yang pertama, etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam bergaul. Sopan santun itu berarti yang mencakupi semua hal. Berpakaianlah yang pantas. Pantas itu berarti ya ketika dilihat orang lain dalam berbagai kesempatan itu sesuai. Nah, misalnya mau pergi keluar ya jangan menggunakan pakaian yang minimalis atau kurang bahan, ya kita harus melindungi diri kita juga. Maka berpakaianlah yang sopan, bertutur kata yang baik ya, karena apa yang kita ucapkan itu tajam, maka kita harus mengucapkan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, cara yang baik bersikap dalam bergaul adalah bagaimana seseorang tersebut mengutamakan sopan santun saat berhubungan dengan setiap orang. Ingat ya, sopan santun. Ketika kita bersikap sopan terhadap orang lain, tentunya orang lain tersebut akan segan kepada kita. Teman tersebut akan segan kepada kita. Yang ketiga, dunia pergaulan itu banyak jenisnya. Maka kita sebagai remaja harus tahu betul dunia pergaulan yang kita masuki. Ingat sekali lagi,
berteman dengan siapa saja itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita bisa menjaga diri dan mengambil hal-hal positif dari setiap pergaulan yang ada. Nah, remaja juga butuh berelasi dengan orang-orang yang lebih tua. Contohnya dengan bapak ibu guru, dengan keluarga, dengan masyarakat di sekitar. Nah, dalam bergaul, maka kamu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengucapkan salam. Ya, salam dulu ketika bertemu. Selamat pagi Pak Bu, selamat pagi, apa kabar? Itu akan lebih baik ya, salam. Kemudian yang kedua, meminta izin. Misalnya kalau mau meminjam sesuatu ya izinlah terlebih dahulu sebelum kamu mengambil atau meminjam benda tersebut. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Ingat ya, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Remaja sebagai orang yang lebih muda sebaiknya menghormati yang lebih tua, ya, karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang-orang tersebut. Dan kepada yang lebih muda ya kita harus menyayangi, karena dengan hal tersebut nanti kedamaian akan tercapai. Yang keempat, bersikap santun dan tidak sombong. Santun ya, santun, tidak sombong. Yang kelima, berbicara dengan perkataan yang sopan. Itu katanya sopan, mengutamakan perkataan yang bermanfaat, suaranya lembut dan wajar, dan tentunya nada bicara itu juga harus kita sesuaikan kepada siapa kita berbicara. Yang keenam, tidak boleh saling menghina, ya, harus saling menjaga. Yang harus kita terapkan adalah harus saling menjaga. 7. Tidak boleh saling membenci dan iri hati. 8. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Ingat anak-anak, selama pandemi ini kita punya waktu yang lebih banyak, maka gunakanlah waktu-waktu luang itu dengan mengisi waktu tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya belajar bisa, zaman sekarang kan bisa online di mana saja. Belajar tutorial, belajar kursus bahasa Inggris online misalnya. Nah, banyak video di situ kamu bisa belajar bagaimana bercakap-cakap dengan bahasa Inggris yang baik, mengucapkannya bagaimana, tulisannya bagaimana. Gunakan waktu untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri. 9. Mengajak untuk berbuat kebaikan. Ya, berbuat baiklah kepada orang-orang supaya orang-orang tersebut juga berbuat baik, baik itu kepadamu maupun kepada orang lain yang dia temui, karena kebaikan itu menular. Oke anak-anak, sebagai remaja yang baik, remaja yang berkualitas, maka mari kita ciptakan pergaulan yang sehat supaya pada akhirnya nanti apa yang kita cita-citakan sebagai seorang siswa bisa tercapai. Sekian dulu dari saya. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan.